Sahabat suara abdi Allah yang terkasih, kita kembali menikmati firman Tuhan yang pasti akan menyegarkan jiwa kita, menyegarkan tubuh kita, menyegarkan hidup kita, dan kita akan semakin bersemangat dan dikuatkan di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini yang kita mau kumulkan bersama-sama dari kitab Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11. Yeremia pasal 13 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah membeli ikat pinggang lenan, ikatkanlah itu pada pinggangmu. Tetapi jangan kau celupkan ke dalam air. Maka aku membeli ikat pinggang seperti yang difirmankan Tuhan, lalu mengikatkannya pada pinggangku. Sesudah itu datanglah firman Tuhan kepadaku untuk kedua kalinya. Bunyinya, ambillah ikat pinggang yang telah kau beli dan yang sekarang pada pinggangmu itu. Pergilah segera ke sungai Efrat untuk menyembunyikannya di sana di celah-celah bukit batu. Maka pergilah aku lalu menyembunyikannya di pinggir sungai Efrat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Sesudah beberapa waktu lamanya berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah segera ke sungai Efrat, mengambil dari sana ikat pinggang yang kuperintahkan kau sembunyikan di sana. Maka pergilah aku ke sungai Efrat, lalu aku menggali dan mengambil ikat pinggang itu dari tempat aku menyembunyikannya. Tetapi ternyata ikat pinggang itu sudah lapuk, tidak berguna untuk apapun. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah aku akan menghapuskan kecongkak-pongakan Yehuda dan Yerusalem. Bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya, dan mengikuti Allah lain untuk beribadah, dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang ini yang tidak berguna untuk apapun. Sebab seperti ikat pinggang melekat pada pinggang seseorang, demikianlah tadinya segenap kaum Israel dan segenap kaum Yehuda kulekatkan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Tetapi mereka itu tidak mau mendengar. Sahabat suara abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini bercerita tentang ikat pinggang yang menjadi lapuk. Jadi sepanjang kitab Yeremia dalam banyak pasal dan beberapa pasal mengungkapkan Allah menyatakan isi hatinya, Allah menyatakan sakit hatinya kepada umatnya dengan ungkapan-ungkapan yang dia katakan demikian. Yeremia pasal 2 ayat 33, umatku telah melupakan aku. Allah dalam kepedihannya dan sakit hatinya mengatakan bahwa umatku telah melupakan aku. Kemudian dilanjutkan dalam Yeremia pasal 5 ayat 23, Allah mengatakan, mereka tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan hati yang selalu melawan. Jadi Allah merasakan bahwa kalaupun mereka datang kepada Allah, tetapi hatinya tidak tulus, tapi tetap mau melawan, ada sikap pemberontak dalam diri mereka. Kemudian Allah melanjutkan sakit hatinya dengan mengatakan dalam Yeremia pasal 5 ayat 21, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Allah mengatakan bahwa umat kesayangannya ini seperti bangsa yang tolol, punya mata tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar, sehingga Allah sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya mendidik mereka. Kemudian sakit hatinya dilanjutkan lagi dalam Yeremia pasal 9 ayat 6. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Tuhan tidak mereka kenal. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sahabat suara abdi Allah yang terkasih, jika kita melihat bagaimana sakit hati dan kepedihan Allah akan umatnya ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa umatnya ini hanya menginginkan berkat-Nya Tuhan, tetapi mereka tidak mau berelasi lekat dengan Allah. Kalaupun mereka datang bukan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, namun pertobatan yang pura-pura, dikatakan demikian, dan mereka mau mendekat kepada Allah karena menginginkan berkat dari Allah.
tetapi sesungguhnya hati mereka tidak mau berelasi lekat dengan Allah. Kemudian Allah memberikan hukuman itu dan meminta kepada Yeremia untuk menyampaikan nubuatan Allah bahwa sebagai hukumannya Allah akan memberikan Yerusalem itu ke tangan Babel. Yerusalem akan jatuh dan akan menjadi tawanan Babel. Ketika Yeremia menyampaikan nubuatan Allah semacam ini, ternyata reaksi umat juga luar biasa degilnya. Mereka menganggap Yeremia sebagai nabi palsu. Mereka menganggap Yeremia ini pengkhianat bangsa. Mereka menganggap Yeremia ini sebagai agen rahasia Babel. Karena mereka berpikir Yeremia menyampaikan nubuatan Allah, penghukuman untuk bangsa, kecintaan Allah kepada bangsa musuh, sehingga mereka berpikir bahwa itu adalah perkataan seorang nabi palsu. Dan Yeremia itu adalah pengkhianat bangsa. Akibatnya adalah ketika Yeremia menyampaikan nubuatan itu, maka semangat militernya Yehuda menjadi patah. Karena mereka melihat bahwa sebentar lagi mereka akan dikalahkan oleh Babel. Sehingga semangat mereka menjadi patah. Dalam keadaan semacam itu mereka memberikan hukuman kepada Yeremia. Dengan cara Yeremia dipukul, ditampar, bahkan dia dipenjara. Kita juga pernah mendengar bahwa Yeremia dikenal sebagai the crying prophet, ya, nabi yang sering menangisi bangsa kecintaannya, menangisi bangsa kecintaan Allahnya, yaitu bangsa Yehuda yang keras hatinya, diajar mendengar tapi tidak mau mendengar, diajar punya mata bisa melihat namun tidak mau melihat, bebal hatinya, tidak mau bertobat dan tidak mau melekat kepada Allah. Sehingga Yeremia pun menangisi bangsa yang dia cintai tersebut. Nah, kemudian kita kembali kepada pasal 13 ketika Allah menyuruh Yeremia untuk membeli ikat pinggang lenan dan mengikatkan itu kepada pinggangnya. Kata yang dipakai adalah esor. Esor itu bisa dikatakan bagian dari baju sehari-hari, ya. Kalau zaman sekarang bisa diartikan sebagai sabuk yang dipakai di pinggang atau korset juga di pinggang karena untuk menguatkan badan, begitu ya. Nah, esor atau ikat pinggang ini biasanya terbuat dari emas atau lenan atau sutra atau kain kapung atau kulit. Dan Allah meminta kepada Yeremia untuk membeli yang dari bahan lenan. Apa kegunaannya esor ini atau apa kegunaannya ikat pinggang ini? Ya, biasanya dipergunakan sehari-hari untuk menyangkutkan tinta. Orang zaman dahulu kan kalau menulis pakai tinta, ya, pakai pen, dan mereka karena sering maka digantungkan kepada esor itu atau ikat pinggang itu. Kemudian juga bisa menguatkan pinggang, bisa untuk menyandang pedang, pedangnya disangkutkan di situ, atau menyimpan uang di dalamnya. Dan sebagai pengikat pinggang saat mereka berjalan dan bekerja karena penuh dengan gerakan, maka ikat pinggang ini akan menolong mereka bisa gesit, ya, dan nyaman untuk bekerja. Esor atau ikat pinggang ini juga menjadi lambang bahwa orang yang mengenakannya itu mulia, orang yang mengenakannya itu terhormat, orang yang mengenakannya itu terpuji. Nah, mengapa Allah meminta Yeremia untuk membeli ikat pinggang lenan itu dan mengikatkannya kepada ikat pinggangnya? Ya, karena ikat pinggang ini sehari-hari dipakai dan ya nyaris tidak pernah lepas dari badan. Kira-kira Allah mau memberikan gambaran itu kepada Yeremia dan juga kepada umatnya, bahwa Allah itu ingin sekali umatnya itu lekat kepadanya, sama seperti gambaran ikat pinggang itu yang melekat dalam dirinya Yeremia. Dengan latar belakang bahwa umat ini pertobatannya pura-pura, hanya menginginkan berkat Allah namun tidak sungguh-sungguh, malah mencari perlindungan kepada bangsa lain, maka Allah memberikan pengandaian ini loh perasaan hatiku. Dengan cara, aku ingin kamu melekat kepada hatiku sama seperti ikat pinggang atau esor yang melekat kepada badannya atau pinggangnya Yeremia tersebut. Kemudian Allah mengutus lagi kepada Yeremia, Yeremia, ambillah ikat pinggang yang telah kamu beli itu
Dan sekarang kamu pergi ke sungai Efrat, sembunyikanlah ikat pinggang itu di sana, di celah-celah bukit batu. Yeremia tidak banyak bertanya mengapa dan apa dan sebagainya. Dia hanya mau taat kepada perintah Allah. Dia pergi ke sungai Efrat dan dia menyembunyikannya di sana. Kata beberapa pengamat, ada yang mengatakan bahwa jarak dari tempat Yeremia kampung halamannya ini, Anatot, hingga ke sungai Efrat sekitar 250 mil, jarak yang jauh. Kemudian ada yang menafsirkan, itu ada sungai Efrat yang lain yang lebih dekat lagi, mungkin sekitar 6 kilo. Karena bagi mereka kok rasa-rasanya nggak mungkin ya bolak-balik sejauh itu, begitu ya. Namun yang jelas, apapun itu, tujuan Allah adalah kamu mengenakan ikat pinggang seperti yang kuperintahkan dan sekarang pergi untuk menyimpannya. Dan ternyata setelah Yeremia ini mengikuti apa yang Allah kehendaki, beberapa waktu kemudian Allah juga berfirman kembali kepada Yeremia. Yeremia ambil lagi ikat pinggang itu. Dan Yeremia pun taat tanpa banyak bertanya mengapa dan sebagainya. Dia pergi kembali ke sungai Efrat, jadi PP ya, 2 kali PP. Itu yang dikatakan oleh para pengamat, kok rasa-rasanya mustahil ya 250 mil 2 kali PP. Ya, whatever, apapun kata pengamat, namun kita mau fokus kepada bagaimana kita melihat Allah ini mau mengajar umat dengan cara-cara yang mudah dimengerti, dan juga mau mengajar kepada Yeremia tentang apa artinya taat tanpa banyak bertanya. Ya. Kemudian Yeremia pergi kembali ke sungai Efrat, dia menggali ya ikat pinggang yang dia sembunyikan itu, dan ketika dia menemukan ikat pinggang, dia mendapati bahwa ikat pinggang itu sudah lapuk. Ya pasti lapuk ya, disembunyikan di sungai Efrat. Kalau pasang airnya naik maka ikat pinggangnya juga akan basah. Kemudian kalau kering, kalau surut maka ikat pinggangnya juga nggak akan kena air dan kemudian dia akan kering, maka lama-kelamaan akan lapuk. Kemudian Allah berkata kepada Yeremia, memberikan gambaran tentang perumpamaan itu. Ini loh umat yang kucintai itu. Sekarang ikat pinggangnya menjadi lapuk. Kalau ikat pinggangnya menjadi lapuk, maka ikat pinggang itu nggak ada gunanya lagi. Tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa untuk menggantungkan tinta, tidak bisa untuk bekerja, tidak bisa untuk menggantungkan pedang dan banyak hal yang lainnya. Dan yang lebih tajam lagi adalah kalau lapuk maka tidak mengenakan ikat pinggang, maka umat itu menjadi tidak terhormat lagi, menjadi tidak ternama lagi, dan menjadi tidak terpuji lagi. Sahabat Suara Abdi Allah yang terkasih, tadi saya sampaikan dalam ayat yang ke-11 bahwa maksud Allah mau melekatkan bangsa kecintaannya itu kepada dirinya dengan pengandaian ikat pinggang yang melekat pada badan atau pinggangnya Yeremia. Maksud Allah adalah supaya segenap kaum Yehuda itu lekat kepada Allah, kulekatkan kepadaku, supaya mereka itu menjadi umat, menjadi ternama, terpuji, dan terhormat. Jadi kalau sekarang ikat pinggang itu menjadi lapuk dan tidak ada gunanya, maka bangsa Israel itu sudah tidak ada lagi gunanya di dunia ini. Kalau nggak ada gunanya ya dibuang. Kalau tidak ada gunanya ya orang nggak akan melihat, nggak akan pakai. Nggak ada artinya hidup di dunia ini. Dan yang paling fatal adalah bangsa kecintaan Allah yang sombong ini malah akhirnya tidak menjadi terhormat, tidak menjadi ternama, dan tidak menjadi terpuji. Ya. Apa yang kita bisa refleksikan ya secara rohani firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Umat yang tidak mau melekat kepada Allah itu akan kehilangan kehormatan, kehilangan nama baik, dan tidak terpuji. Umat yang tidak mau melekat kepada Allah adalah umat yang tidak mau diam di dalam ketundukannya kepada Allah. Umat yang tidak mau melekat kepada Allah adalah umat yang tidak mau tinggal dalam firman Allah. Umat yang tidak mau melekat kepada Allah adalah umat yang maunya hidup di luar Allah, hidup di luar firman Allah, dan tidak mau diatur oleh Allah.
Kepada umat yang semacam ini, Allah memberikan hukuman bahwa mereka akan kehilangan kehormatan, nama baik, dan tidak terpuji. Saya berpikir ini masuk akal ya. Kita melihat banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau diatur oleh Tuhan, yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, namanya tercoreng. Mereka tidak lagi menjadi umat yang dihormati. Mereka tidak lagi menjadi umat yang dikatakan mulia atau terpuji. Dan orang akan mengenang mereka sebagai orang yang jahat, orang yang jatuh. Ini adalah hukuman yang mengerikan sebenarnya. Dan hukuman Allah yang paling mengerikan itu adalah ketika Allah undur diri dari umatnya. Hukuman yang mengerikan bagi Israel ini bukan soal dibuang ke Babel. Tapi hukuman yang paling mengerikan bagi Israel adalah ketika Allah memutuskan dirinya undur diri dari Israel. Kalau Allah undur diri dari Israel, maka apapun yang terjadi kepada Israel, Allah tidak akan memberikan hatinya untuk menolong. Allah tidak akan memberikan hatinya untuk mengasihi lagi. Bahkan lebih dari itu, Allah akan turut memberikan hukuman kepada Israel. Sahabat saudara abdi Allah yang terkasih, ya, banyak anak-anak Tuhan yang senang ya, penyembahan, worship, menyanyikan lagu-lagu rohani. Saya pribadi berharap tidak hanya hidup di dalam penyembahan dengan lagu-lagu rohani, tersentuh, menangis, merasa dikuatkan, diberkati. Namun semestinya kita lebih lagi tersentuh, diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Sumber utama kehidupan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kemudian diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk puji-pujian. Jadi kalau kita lebih menyukai puji-pujian, worship, kita bisa menangis, tersentuh. Namun kita tidak mau hidup dalam firman Tuhan, itu rasa-rasanya omong kosong. Ya, sangat tidak mungkin. Kalau anak-anak Tuhan hidup dalam firman Tuhan, melekat kepada Allah, maka janji Allah adalah, aku memberikan kehormatan. Engkau akan terpuji, engkau akan ternama. Seperti seseorang yang memakai ikat pinggang ya, zaman perjanjian lama dalam pinggangnya, dan itu lambang kehormatan, maka itulah yang akan dilakukan oleh Allah. Tetapi jika umat Tuhan tidak mau melekat kepada Allah, semau-maunya sendiri, tidak mau tinggal dalam firman Allah, maka hukuman yang paling mengerikan akan diberikan, yaitu Allah akan undur diri dari orang tersebut. Biarlah firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita, meneguhkan kita, menolong kita untuk tinggal di dalam firman Tuhan lebih dari semuanya. Lebih dari kita jungkir balik untuk melayani Tuhan. Lebih dari kita menghayati lagu-lagu rohani. Lebih dari kita melakukan aktivitas religius lainnya. Karena yang paling penting adalah kita tinggal dalam firman Tuhan, kita melekat kepada Allah, dan Allah pun akan memberikan kehormatan kepada kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan punya kerinduan yang besar untuk melekatkan kami kepada Engkau. Tolonglah kami yang berdosa ini Tuhan, yang inginnya mau lepas dari Engkau. Ketika Tuhan paksa kami untuk melekat kepada Engkau, bagi kami ini suatu keuntungan. Karena kami yang berdosa ini tidak akan punya pikiran sampai ke sana. Sertai kami Tuhan, lekatkanlah kami pada hati-Mu, dan kami rindu tinggal dalam firman-Mu, melekat kepada Engkau, dan kami rindu berkat-Mu, kehormatan, kemuliaan, kepujian untuk nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.